Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Salam Rahayu. Ini ada satu pernyataan lah dari Puji Hartono 4452. Kayaknya nunggu habis pilpres Ustadz baru dimainkan. Ini soal nasab, tesis nasab bagaimana setelah pilpres. Tergantung siapa yang menang presidennya. Justru kalau yang menang presidennya si Anu itu, justru endingnya itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Karena apa? Secara sains, gen, keilmuan, soal Ba'alawi itu turunan Nabi Muhammad, itu sudah rungkat lah gampangannya. Rungkat. Tetapi kan ada di kaidah agama itu, jika nasab itu misalkan dari anak hasil selingkuh saja kan beda. Walau di kakak misalkan, anak hasil selingkuh tetap anaknya si A si B, tapi secara keagamaan kan beda. Jadi ini endingnya misalkan dibawa ke pengadilan, ya nggak ada ending. Justru tergantung siapa nanti yang jadi presiden. Tapi saya punya keyakinan itu siapapun presidennya, hanya akan ada perbedaan dikit. Pemerintah tidak akan pernah memutuskan jika misalkan dilarang memakai nama Habib gitu. Sebutan Habib itu kayaknya tidak akan pernah ada, kecuali bisa mengumpulkan data-data kejahatan. Orang menggunakan label itu untuk mencari keuntungan, untuk berbuat jahat. Makanya sekarang ini Ba'alawi tidak pernah berani main persekusi. Nggak berani. Justru jika mereka melakukan itu kejahatannya dicatat. Bisa dimasukkan kategori hal yang negatif. Makanya mereka nggak berani sekarang. Dari itu saja kita bisa lihat, dari sifat persekusi itu udah bawaan orang-orang seperti itu. Dari situ aja Anda bisa melihat apakah itu benar mereka itu turunan Nabi. Sifat dan karakternya itu loh. Misalkan ditaruh ke pengadilan lah, nanti keputusannya pun jelasnya paling-paling secara genetik, sains, keilmuan memang tidak terbukti jika Ba'alawi itu misalkan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Dan secara agama lah ada itunya nanti, bla 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 gitu. Ya tadi itu. Jadi misalkan soal nasab ini mau dibuat, dilarang menyebut dengan nama Habib, itu nggak akan ada. Kecuali saat ini misalkan atau nanti Ba'alawi itu melakukan hal yang keras, melebihi persekusi lah, itu justru bisa. Kan dipakai sebagai ajang kejahatan misalkan. Itu bisa justru buktinya numpuk. Tapi walaupun begitu, soal sebutan Habib saja ini kan ada 2 hal, 3 hal. Makanya jika turunan Ba'alawi berani melakukan kekerasan, itu akan tercatat secara otomatis. Maka cara yang paling bagus itu ya diam. Yang mereka lakukan di Indonesia ini mirip di luar negeri, mereka diam. Dan pengadilan pun misalkan menuntut soal itu, soal kejelasan itu, ya akan dikembalikan ke masyarakat. Melarang saja dengan kata-kata Habib, penyebutan seperti itu perlu bukti yang jelas. Iya kan? Bisa, tapi nggak bisa. Nah, jadi paling-paling hasil terakhirnya secara genetik, DNA, sains dan keilmuan tidak terbukti. Tetapi secara keagamaan dan penyebutan makna yang lain, ya sah-sah saja. Jadinya begitu. Tapi lambat laun misalkan soal nasab ini terus digembar-gemborkan, ya kayak di luar negeri. Makanya di luar negeri tidak ada itu sebutan Habib, itu nggak ada. Ada mungkin cuma berapa persen. Bahkan bisa dibilang penyanjungan kepada keturunan Kanjeng Nabi itu juga nggak ada, bisa dibilang. Walaupun ada beberapa persen dikit. Yang terbanyak di Indonesia.
Dan saat ini mereka menerapkan kayak yang di luar negeri. Sifat mereka, karakter mereka, banyak yang diam. Cara amannya yang begitu. Jika si Anu itu menang, karena di timnya itu ada si Anu, justru jika misalkan diarahkan ke pengadilan, dipaksa damai. Damainya apa ya? Seperti tadi itu hasilnya. Jadi yang bisa menghukumi nanti itu ya secara sosial saja. Secara sosial. Ya dengan inilah kemampuan orang itu semakin lama semakin tahu. Kalau ada yang berbicara soal mazhab itu pecah belah umat, itu kebodohan yang hakiki itu. Ini soal genetik, soal sains keilmuan, nggak ada urusannya dengan pecah belah umat itu tidak ada. Kecuali dipakai kendaraan politik. Dan politik itu mana mau ngurusi begini kecuali menguntungkan. Iya kan? Kecuali menguntungkan, apalagi dibuat wah di dasar negara, konsep negara. Seperti Thailand itu ada beberapa hal yang tidak boleh disentuh di Thailand itu. Buddha itu masuk loh. Raja itu masuk, jangan salah. Makanya raja di Thailand itu nggak ada yang bisa berani nyentuh. Bahkan Buddha juga nggak ada yang berani nyentuh di sana itu. Mau seperti itu kan nggak mungkin di Indonesia. Kecuali ada will, ada kemauan pemimpin. Nah pemimpin itu kan juga punya pertalian beberapa dengan tokoh orang atau oknum. Kecuali dimulai dengan cara otoriter, itu bisa. Hasilnya apa? Ya hukum sosial masyarakat. Orang akan melihat orang yang ngaku turunan Nabi kelakuannya kayak apa, kan begitu. Politik itu mau memutuskan, mau berbuat, itu jika menguntungkan. Ulama-ulama yang terkenal saja pada diam kok. Karena apa? Nggak menguntungkan bagi mereka. Kemapanan, kenyamanan mereka itu sudah nomor 1. Jadi nggak mau gitu loh. Mau diundang ke sana dapat amplop, kemana-mana dapat amplop kok. Jadi mereka tidak mau apa ya? Nah soal dosa misalkan, padahal di situ ada kebohongan, kepembodohan. Saat ada orang ngaku, itu kan nanti ujungnya apa? Itu oknum kan begitu paling-paling. Ya seperti ini gitu loh. Kecuali ada orang yang sangat-sangat otoriter itu bisa diatur segalanya. Kan Indonesia tidak negara seperti itu. Jadi apa nanti? Orang itu ketetapannya itu. Soal keturunan Nabi atau tidak. Itu dilihat dari kelakuannya dan apa hukum sosial. Itu. Paling nggak jauh dari itu. Walaupun misalkan ada hal, misalkan penguasa melarang. Ini bayangin saja jika gamblang ini sejarah nyangkutnya ini kemana-mana gitu loh. Akan terbuka. Bagi orang yang belum paham, Anda pelajari dulu sejarah deh. Soal Batavia, soal VOC Belanda, soal para imigran, nanti tahu. Dan Anda akan membenarkan, oh ternyata tesis Kiai Imad itu benar. Jika belum mempelajari itu semua, ya terombang-ambing gitu. Wassalam.